Halo, selamat datang kembali di channel Yeni Adityana. Kali ini kita akan membahas satu nama besar yang belakangan ini makin sering disebut-sebut dalam berbagai forum politik nasional, yaitu Deddy Mulyadi. Banyak yang bertanya-tanya, apakah pria yang dikenal dengan gaya belusukan dan sentuhan budaya Sundanya ini akan menjadi calon Presiden Republik Indonesia di masa mendatang? Apakah dia akan jadi penerus Prabowo Subianto, sosok yang kini memimpin Indonesia? Kita akan kupas tuntas mulai dari rekam jejak, popularitas, manuver politiknya, hingga hubungan spesialnya dengan Prabowo. Tapi sebelum itu, bantu kami berkembang dengan klik tombol subscribe, like videonya, dan jangan lupa komentar di bawah ya. Dukungan kalian luar biasa penting. Deddy Mulyadi bukan orang baru dalam dunia politik. Ia memulai karirnya dari bawah sebagai anggota DPRD Purwakarta pada 1999. Namanya mulai dikenal publik ketika menjabat sebagai wakil bupati lalu menjadi Bupati Purwakarta selama 2 periode dari 2008 sampai 2018. Gaya kepemimpinannya yang merakyat, penuh filosofi lokal, serta program-program nyentrik seperti menyundakan, Purwakarta membuatnya jadi bahan pemberitaan media nasional. Tapi daya tarik Deddy tidak berhenti di situ. Ia juga dikenal sebagai politisi yang cerdas memanfaatkan media sosial. Channel YouTube-nya ramai, video pendeknya sering viral, dan komentarnya di isu-isu publik selalu jadi perhatian. Setelah dari Golkar, Deddy memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra pada 2023. Langkah ini cukup mengejutkan tapi juga logis. Pasalnya, sejak lama banyak yang melihat Deddy lebih cocok berada di partai dengan basis nasionalis seperti Gerindra, ketimbang bertahan di Golkar yang kala itu sedang kehilangan arah pasca pemilu 2024. Tak lama setelah gabung, Prabowo langsung menunjuk Deddy sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ini bukan posisi sembarangan. Artinya Deddy masuk dalam lingkaran elit partai dan mendapat tempat di struktur yang sangat strategis. Dari sini mulai muncul spekulasi, apakah Deddy sedang dipersiapkan jadi penerus? Hubungan Deddy dan Prabowo bukan hubungan biasa. Saat pelantikan Prabowo sebagai Presiden Oktober 2024 lalu, Deddy diajak ikut naik mobil kepresidenan bersama Prabowo. Ini jadi sinyal kuat bahwa Prabowo sangat mempercayai Deddy. Bahkan, dalam berbagai kesempatan, Prabowo menyebut Deddy sebagai salah satu pemimpin daerah yang punya visi nasionalis yang jelas. Deddy sendiri beberapa kali bilang bahwa dia tidak mengejar jabatan, tapi publik tahu bahwa orang dengan kapasitas sepertinya sangat mungkin masuk dalam bursa calon pemimpin nasional di masa depan. Prestasi Deddy sebagai Gubernur Jawa Barat juga tidak main-main. Pada Pilgub Jabar 2024, ia menang telak dengan 62% suara dan menang di seluruh 27 kota, kabupaten. Ini rekor yang luar biasa. Setelah dilantik, Deddy langsung tancap gas dengan program-program infrastruktur, efisiensi anggaran, dan realokasi dana untuk program yang menyentuh langsung masyarakat. Gaya komunikasinya yang lugas, tanpa basa-basi, dan kadang satir khas Sunda membuatnya mudah diterima masyarakat dari berbagai kalangan. Ini menjadi bekal penting untuk melangkah ke panggung nasional. Banyak yang menyebut Deddy sebagai Prabowo versi Jawa Barat, karismatik, tegas, dan nasionalis. Tapi bedanya, Deddy punya sisi humanis yang lebih kental. Ia sering turun langsung, menyapa warga, membantu orang miskin secara pribadi, bahkan memberi sentuhan budaya dalam kepemimpinannya. Hal ini membuat Deddy punya keunggulan tersendiri jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh nasional lainnya. Dalam survei popularitas dan elektabilitas gubernur di media sosial, Deddy sering masuk jajaran top.
Pengaruhnya di kalangan anak muda juga cukup besar berkat pendekatan kontennya yang kekinian. Namun, tentu saja perjalanan menuju RI1 tidak mudah. Dedi harus menghadapi dinamika internal partai, kompetisi dengan nama-nama lain yang juga potensial. Selain itu, Dedi juga harus memastikan bahwa dirinya tetap relevan secara nasional, tidak hanya menjadi bintang di Jawa Barat saja. PR besarnya adalah menjangkau pemilih di luar Pulau Jawa dan membentuk citra sebagai pemimpin nasional, bukan hanya regional. Salah satu keunggulan Dedi adalah narasi politiknya yang sederhana tapi mengena. Ia tidak banyak bicara jargon teknokratis, tapi lebih banyak memberi contoh nyata dari kebijakan. Ini membuatnya mudah dipahami oleh rakyat. Ditambah lagi, Dedi tidak punya catatan kasus hukum atau skandal besar yang membuat citranya relatif bersih dibandingkan beberapa politisi lainnya. Tapi tentu saja, makin tinggi pohon, makin kencang anginnya. Dedi pasti akan jadi sasaran serangan politik kalau namanya mulai serius dibicarakan sebagai capres atau cawapres. Jika ditanya apakah Dedi layak jadi RI1, jawabannya sangat mungkin. Ia punya kapasitas, pengalaman, popularitas, dan dukungan politik. Prabowo tampaknya juga mulai membentuk barisan kader muda yang akan mewarisi kepemimpinannya, dan Dedi adalah salah satu nama paling menonjol di daftar itu. Pertanyaannya hanya soal momentum dan kesolidan mesin politik. Jika Gerindra konsisten mendukung dan publik percaya, maka bukan tidak mungkin pada 2029 atau bahkan lebih cepat, Dedi Mulyadi bisa mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi menurut kalian, apakah Dedi Mulyadi adalah sosok yang tepat menjadi penerus Prabowo Subianto? Apakah ia punya apa yang dibutuhkan untuk memimpin Indonesia ke depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa share video ini, dan tentu saja, subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.